Halo semuanya, selamat datang di modul 1.2, Material Testing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Asrendi Putra dengan kode asisten PITT. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis suatu material untuk dijadikan sebuah part untuk menghasilkan produk tertentu. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video berikut. Sebelum membuka file IPT, pastikan rename file IPT terlebih dahulu. Setelah membuka file IPT, ubah view menjadi isometric dengan cara mengklik tombol rumah di bagian atas. Kemudian, untuk masuk ke Autodesk Inventor Nastran, klik Environment, kemudian klik di bagian Autodesk Inventor Nastran. Setelah semua panel-panel Autodesk Inventor Nastran muncul, kita mulai tahap analisisnya dengan mengklik Edit di bagian panel Analysis. Kemudian, ubah name-nya menjadi labwork_name. Pastikan type yang terpilih adalah linear static, dan kemudian di bagian Nodal Section, centang di bagian Displacement dan SPC. Kemudian pastikan data type-nya corner, dan bagian output sets-nya, stress-nya tercentang. Kemudian jangan lupa untuk screenshot full di bagian ini dengan tanggal dan jam hari ini. Dan jika sudah, klik OK. Tahap selanjutnya adalah preparing process. Klik bagian materials, kemudian klik select material, klik Autodesk Material Library, kemudian cari aluminium 6061. Kemudian klik OK, dan jangan lupa untuk screenshot full di bagian ini dengan tanggal dan jam hari ini. Dan jika sudah, klik OK. Tahap berikutnya adalah idealizations. Pastikan type yang terpilih adalah solid elements, dan untuk bagian material, kita pilih aluminium 6061 seperti langkah sebelumnya. Dan jangan lupa untuk screenshot full di bagian ini dengan tanggal dan jam hari ini. Dan jika sudah, klik OK. Klik OK lagi. Tahap selanjutnya, kita menentukan constraint. Klik menu constraint, kemudian klik fix, dan kita klik bagian dari kedua lubang untuk dijadikan constraint. Jangan lupa untuk screenshot full di bagian ini dengan tanggal hari ini dan jam hari ini. Dan jika sudah, klik OK. Selanjutnya, kita klik panel load untuk menentukan berat yang diterima oleh produk. Pastikan tipe yang terpilih adalah force. Untuk pemberian magnitude dalam satuan Newton, kita ikuti pada bagian study case dengan keterangan Fx 0, Fy min 500, dan Fz 0. Tidak lupa untuk klik di bagian produk yang menerima load-nya. Jangan lupa untuk screenshot full di bagian ini dengan tanggal dan jam hari ini. Dan jika sudah, klik OK. Tahap selanjutnya adalah mesh setup. Klik panel mesh setting. Untuk bagian element size, berikan 3 mm. Dan untuk keterangan elemen order, pastikan yang terpilih adalah parabolic. Kemudian klik generate mesh dan tunggu sesaat. Setelah proses mesh selesai, jangan lupa untuk screenshot full di bagian ini dengan tanggal dan jam hari ini. Jika sudah, klik OK. Kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu solve and results. Setelah semua persiapan sudah kita lakukan, kita klik menu run untuk memproses hasil analisisnya. Tunggu beberapa saat. Klik OK. Kemudian kita mendapatkan hasil analisis dari solid von Mises stress. Untuk berpindah ke hasil analisis safety factor, klik menu sebelah kiri menjadi other dan ubah menu yang sebelah kanan menjadi safety factor. Untuk melihat displacement, dapat dilakukan dengan mengubah menu di bagian kiri menjadi displacement. Jangan lupa untuk screenshot full di setiap bagian analisis dan berikan penjelasan dari setiap analisisnya di Word. Kemudian, kita buat animasi dari hasil analisis displacement. Kita klik pada icon option seperti berikut.
Kemudian klik Animate dan tunggu. Setelah selesai, klik Create AVI. Kemudian save file dan diberi nama labwork_fullname. Untuk pengerjaan task, kita ubah load-nya dengan klik di bagian load, kemudian klik kanan, dan klik edit. Sesuai dengan studi kasus, kita ubah FY-nya menjadi -1000. Kemudian klik OK, dan klik Run untuk memproses hasil analisis terbaru. Setelah hasil analisis keluar, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Screenshot ketiga hasil analisis pada Nastran dan berikan penjelasan analisisnya pada Word. Sekian dari modul 1.2, selamat mengerjakan dan sampai jumpa di lain waktu.